Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami siapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Sungguh kami percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Dalam hidup kami, glory, kiara lara lara labo, kira bara lara labo, haleluya, haleluya. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, glory, glory, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima
kasih, terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, di pagi-pagi benar, saya dan sahabat terkasih dalam Tuhan, tentunya kita harus selalu put God first. Tuhan didahulukan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diutamakan, dan Tuhan Yesus ditinggikan. Saya percaya kalau Tuhan sudah didahulukan, maka segala sesuatu yang saya dan saudara kerjakan hari ini, pasti Tuhan buat berhasil, pasti Tuhan sertai, dan tidak ada kata sulit bersama Tuhan. Semua pasti ada jalan yang terbaik. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita terus belajar, saya juga terus belajar, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, Kau ajari kami untuk terus belajar tentang kebenaran, Kau ajari kami untuk terus melakukan hal yang benar dan mempermuliakan Engkau. Kau ajari kami Bapa di sorga untuk menyenangkan hati-Mu dengan cara-Mu yang dahsyat yang Kau ajarkan lewat firman-Mu yang kudus. Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada, kami siap mendengar kebenaran. Kami percaya setiap kebenaran yang diberitakan adalah kebenaran yang hidup. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus urapi kami semua dengan pengurapan ilahi. Sehingga firman yang diberitakan adalah firman ini hidup, mengandung janji, dan janji itu jadi nyata atas kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu siap memperkatakan firman-Mu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Di waktu yang luar biasa, di pagi-pagi benar, kembali saya memberi tema sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang luar biasa. Apa sih bahagia itu? Ya. Setiap orang pasti ingin bahagia. Dan setiap orang pasti harus berbahagia. Ya. Tetapi bahagia itu bukan hanya berasal dari dunia atau kehidupan hari lepas hari yang kita lewati. Sekalipun ya, bahagia itu bisa ada sesaat, ya, bisa berupa euforia, ya, atau saudara menerima sebuah pemberian, gift, kado, saudara bahagia. Tetapi itu sesaat. Apa sih bahagia di dalam Tuhan? Baik, sama-sama kita belajar ya. Saya juga terus belajar. Kita akan sama-sama baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Luar biasa. Mengapa saya mengambil ayat ini? Apakah sesuai dengan tema ya tentang bahagia? Ya. Perikopnya menulis berkat atas rumah tangga. Saya percaya semua kita orang percaya tahu persis bagaimana Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat besar, merubah air menjadi anggur yang manis, tentunya dimulai dari sebuah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Yang rumah tangga itu mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga tersebut. Makanya kebahagiaan itu dimulai dari firman Tuhan ini menulis berkat atas rumah tangga. Ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan menulis berbahagialah setiap orang yang takut, ya. Jadi bahagia itu, ya, sahabat terkasih, saya dan saudara berbahagia jika saya dan saudara takut akan Tuhan. Itu dulu. Kedua, dan kalau takut Tuhan pasti saya dan saudara hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apa jalan yang ditunjukkan? Ya, tentunya sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu yang harus saya dan saudara kerjakan. Salah satu janji Tuhan yang besar ya, menurut saya itu besar dan luar biasa. Hormati orang tuamu, maka hidup saya dan saudara berbahagia di tanah yang diberikan dan lanjut usia. Wow, itu firman Tuhan ajarkan. Sekalipun saudara, firman Tuhan tidak menulis, oh kalau orang tuamu jahat tidak usah hormati. Firman Tuhan tidaklah demikian. Firman Tuhan hanya mengatakan hormatilah orang tuamu, artinya ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu dan berbahagia. Itulah bahagia sejati, ya. Jadi saya dan saudara harus hormati orang tua, ya, supaya keturunanmu menjadi keturunan orang benar yang diberkati Tuhan. Kemudian di ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Wah, luar biasa. Alkitab menulis apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Apa yang saya dan saudara kerjakan setiap hari, jerih payah tanganmu, pasti semua yang saudara kerjakan, yang saudara utamakan Tuhan, saudara takut akan Tuhan, bekerja dengan baik, saudara berhasil, saudara menikmati kemurahan Tuhan lebih dari hidup, menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan, dan menikmati sampai anak cucu, itu pasti. Karena itu firman Allah tulis. Dan dikatakan lagi berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Waduh, luar biasa janji firman Tuhan. Tuhan hanya ajarkan hidup benar, takut akan Tuhan. Maka bukan hanya bahagia Tuhan berikan, tapi saya dan saudara bisa menikmati semua yang saudara kerjakan dengan baik. Dan hasil dari saudara nikmati adalah berkat Tuhan. Dahsyat ya firman Tuhan. Ya, dan yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, ya, di dalam rumahmu. Istrimu artinya saya dan saudara sebagai ibu, sebagai mama. Ya, Alkitab menulis adalah anggur yang manis, pembawa kesukaan, pembawa sukacita. Jadi pendoa syafaat bagi keluarga kecil, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, berdoa memberkati anak-anak, ya. Dan tentunya sebagai seorang penolong, saya dan saudara diajarkan untuk banyak memberi tumpangan supaya saudara diberkati. Dan dikatakan lagi, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun
sekeliling mejamu. Wow, jadi bukan hanya suami yang takut akan Tuhan dan istri, anak-anak juga menerima impartasi kuasa Roh Kudus dengan apa yang saya dan saudara tabur sebagai orang tua. Tentunya ketika suami istri ya hidup di dalam takut akan Tuhan, saling mensupport di dalam kebenaran, saling mensupport di dalam kasih, anak-anak akan menikmati semua yang baik, ya, semua yang mulia, semua yang berkat dari barat, utara, timur, selatan, itu anak-anak akan menikmati. Karena apa yang ditanam dan ditabur oleh kedua orang tuanya. Dan yang keempat, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di poin pertama, di ayat pertama dikatakan setiap orang. Tapi di ayat 4 diulang kembali. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mengapa dikatakan orang laki-laki yang takut akan Tuhan diulang kembali oleh firman Tuhan ini? Gak boleh dibolak-balik firman Tuhan ya sahabat terkasih. Tetap sesuai dengan urutan yang tertulis. Mengapa orang laki-laki? Karena laki-laki adalah kepala keluarga yang belum menikah. Calon kepala keluarga adalah imam, nakoda. Jadi pemimpin yang membawa keluarganya di hadapan Tuhan. Yang berseru siang dan malam, mengucap syukur, dan semua yang dikerjakan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya dimulai dari kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, maka impartasi itu juga terjadi bagi anak cucu. Makanya firman Tuhan menegaskan orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan berarti ibu-ibu, mama tidak takut Tuhan. Tapi dimulai dari imam, dari kepala keluarga, dari pemimpin dalam keluarga. Harus obey God. Ya, baik. Dan yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, kebahagiaan saya dan saudara, perikopnya berkat atas rumah tangga, bahagia yang sesungguhnya itu adalah takut akan Tuhan. Kebahagiaan yang utama dalam hidup ini bukan pemberian ya sebagai hadiah yang saudara terima ketika ada di bumi atau upah dari hasil apa yang saudara kerjakan, itu juga bisa disebut berbahagia, reward yang saudara terima. Tapi bahagia yang utama adalah ketika keluarga itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika keluarga itu saling mendoakan dan mengampuni, ketika keluarga itu ada mesbah keluarga, ketika keluarga itu satu kuncinya bahagia terbesar adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, ada yang tanya ke saya, bagaimana sih bahagia yang sesungguhnya? Saya mengambil contoh yang paling simpel. Misalnya ada sebuah keluarga yang saudara kenal. Tiap hari saudara lihat mereka makan makanan wow ya. Misalnya tiap hari makan steak, contoh ya. Contoh tiap hari makan daging, enak ya. Semua yang ada di mejanya itu enak ya. Kadang mungkin ya sampai terlalu lebih sehingga mereka tidak mampu untuk menghabiskan ya. Mungkin orang lain bilang waduh sangat diberkati bahagia. Ya oke, it's okay. Tapi bahagia yang paling utama ketika saudara setiap hari mengucap syukur kepada Bapa. Sekalipun saudara tidak seperti keluarga ini yang tiap hari makan daging. Mungkin saudara hanya makan ikan goreng ya. Kalau di sini dikatakan ikan goreng dan dabu-dabu, ikan oci goreng dan dabu-dabu. Wah, yummy sahabat terkasih, enak pol. Ya, saudara makan dengan ucapan syukur. Sekalipun tiap hari saudara makan dengan sederhana, tetapi saudara mengucap syukur, Bapa terima kasih, itu bahagia terbesar yang tidak pernah bisa dibeli atau dibayar oleh apapun juga. Intinya, saudara jangan memperbandingkan keluarga saudara dengan keluarga orang lain. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Ya, baik, dan yang terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ya,
Berkat bahagia, berkat dari rumah tangga, berkat kebahagiaan itu berasal dari firman Tuhan. Dan Tuhan katakan anak-anak akan menerima damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh apapun juga ketika orang tuanya hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang penuh dengan berkat Tuhan. Maka anak-anak akan menikmati, sekali lagi saya katakan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Ya, mari belajarlah untuk selalu bersyukur dan tidak memperbandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Maka ketika ucapan syukur itu keluar dari hidup saya dan saudara, nama Tuhan ditinggikan dan hidupmu pasti bahagia. Demikian firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahagia itu berasal dari Tuhan Yesus. Urapi kami ya Bapa, biar kami tinggal di dalam kebenaran, kami mengucap syukur dalam segala hal, dan dari rumah tangga kami, suami-suami kami, kepala keluarga takut akan Tuhan, istri sebagai penolong juga tinggal di dalam kebenaran, menjadi anggur yang manis, dan terjadi atas seluruh keluarga besar Gereja Allah Baik, dimanapun berada, keluarga kami mengalami apa arti kebahagiaan sejati, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini ya Bapa, tinggal tetap jadi nyata atas kami. Seluruh keluarga besar Gereja Allah Baik, dimanapun berada, kami pasti bahagia. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.